Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri Sukma Fajar dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah wajib, yaitu tugas analisa film dokumenter Reformasi pada tahun 1998. Di sini ada serta pembahasannya. Yang soal pertama, apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat ataupun negara. Soal yang kedua, apa latar belakang reformasi? Ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Yang ketiga, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Yang pertama, bertemu para tokoh di Istana Negara. Yang kedua, membentuk komite reformasi. Yang ketiga, bentuk kabinet reformasi. Yang keempat, pemilu dipercepat. Yang kelima, dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri, Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Nah, yang keempat, jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, yaitu seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, apakah sesuai dengan Undang-Undang 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Jawabannya adalah ya, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keenam, apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan tahun 1998? Menurut saya tidak, karena kondisi pada saat 1998 mengalami krisis ekonomi, sedangkan pada saat ini kondisi perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang stabil, baik itu dari sisi makroekonomi, fiskal moneter, dan sektor keuangan secara umum. Yang ketujuh, apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Jika saya menjadi mahasiswa, mungkin saya akan melakukan demo dengan mengikuti peraturan dan tempat yang sudah diarahkan agar demo tersebut dapat berjalan dengan baik, suara kita para mahasiswa tersalurkan, dan tidak menjadi sebuah tragedi kelam di masa yang akan mendatang. Yang kedelapan, apakah realisasi reformasi saat ini sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Menurut saya, tuntutan yang
digitalisasi ini hanya 85%. Yang kesembilan, menurut Anda, akankah terjadi kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Jawabannya tidak. Yang ke-10, jika ya, apa alasannya? Atau jika tidak, apa alasannya? Saya rasa tidak, mengingat bahwa pemerintah yang sekarang lebih dekat dan lebih terbuka dari generasi sebelumnya. Dan saya rasa pun generasi sekarang lebih condong ke musyawarah karena sudah ada platform yang menyediakan seperti Quora, Kaskus, Twitter, dan media sosial lainnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you.